Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Amerika Serikat dan Israel benar-benar sedang berselisih paham? Atau ada permainan geopolitik yang jauh lebih besar di balik layar? Kalau kalian sering lihat berita di media arus utama, pejabat Washington belakangan ini hobi mengkritik sekutunya sendiri, yaitu Israel. Bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, sampai bikin konferensi pers untuk menegur menteri-menteri Israel. Tapi tunggu dulu, jangan gampang percaya sama apa yang kalian lihat di TV. Dalam video ini kita bakal mengupas tuntas isi pembahasan dari sebuah video investigasi luar biasa dari kanal YouTube Geopolitical Economy Report, yang videonya sudah kami nonton seutuhnya. Kita akan bongkar sandiwara politik ini, menelusuri data-data valid dari laporan tersebut dan melihat kemana sebenarnya miliaran dolar uang pajak warga Amerika Serikat mengalir. Bab 1. Membongkar dualisme politik luar negeri AS dengan memetakan kepentingan ekonomi. Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase kritis seiring bergulirnya negosiasi diplomatik tingkat tinggi di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran. Proses perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ini dirancang untuk mencapai kesepakatan komprehensif guna mengakhiri eskalasi konflik bersenjata di regional tersebut. Namun jalannya diplomasi mengalami hambatan serius akibat ketidakselarasan tajam antara komitmen di meja perundingan dan realitas militer di lapangan. Jadi di tengah proses perundingan yang sedang berjalan, eskalasi militer justru meningkat melalui serangan beruntun yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Lebanon dan jalur Gaza. Tindakan ofensif ini dinilai oleh pihak Teheran sebagai pelanggaran nyata terhadap substansi dasar kesepakatan damai regional yang menuntut penghentian total seluruh konflik. Sebagai bentuk respon geostrategis terhadap kegagalan penegakan komitmen tersebut, Iran mengancam akan melakukan penutupan kembali Selat Hormuz. Mengingat selat ini merupakan jalur transit krusial bagi 20% pasokan minyak mentah dunia. Ancaman ini langsung menempatkan arsitektur keamanan energi global dalam posisi yang sangat rentan. Fenomena ini memicu perdebatan besar mengenai pengaruh dan kendali politik yang sebenarnya terjadi di koridor kekuasaan Washington. Di satu sisi, pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat seringkali melontarkan kritik terbuka terhadap agresivitas kabinet Israel di media massa. Namun di sisi lain, aliran pasokan senjata mutakhir dan bantuan finansial bernilai miliaran dolar dari Washington ke Tel Aviv tak pernah terputus. Kontradiksi tajam ini mengindikasikan adanya dualisme kebijakan luar negeri yang berakar kuat pada kepentingan imperialisme global dan industri militer domestik Amerika Serikat. Bab 2. Negosiasi AS dan Iran dan ancaman krisis energi global. Jadi, perundingan diplomatik yang berlangsung di Swiss itu menjadi titik krusial dalam upaya meredakan ketegangan bersenjata yang telah berlangsung selama lebih dari 100 hari di kawasan Timur Tengah. Proses negosiasi tingkat tinggi ini mempertemukan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance dengan para pejabat tinggi dari pemerintahan Iran. Kehadiran Pakistan dan Qatar sebagai mediator internasional dalam pertemuan tersebut menegaskan betapa kritisnya dampak geopolitik dari konflik ini bagi stabilitas global. Meskipun proses perundingan ini diproyeksikan memakan waktu berminggu-minggu, kebuntuan diplomatik muncul sejak awal akibat ketidakpercayaan mendalam dari pihak Iran. Iran secara terbuka menuduh Amerika Serikat tak serius dalam memenuhi komitmennya. Hal ini disebabkan karena draft kesepakatan damai mensyaratkan penghentian total seluruh pertempuran di kawasan, termasuk penghentian agresi Israel terhadap Lebanon. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa militer Israel
terus melancarkan serangan udara dan bombardir intensif ke wilayah Lebanon. Kondisi ini membuktikan kegagalan Washington dalam mengendalikan sekutu utamanya yang sekaligus mencederai legitimasi meja perundingan. Sebagai respon langsung terhadap pelanggaran kesepakatan yang terus berlanjut, Iran menggunakan instrumen geostrategis paling efektif yang dimilikinya, yaitu ancaman penutupan kembali Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan titik sumbat maritim paling vital di dunia bagi distribusi energi global. Sebelum meletusnya konflik bersenjata, sekitar 20% dari total minyak mentah yang diperdagangkan secara global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Bagi Teheran, kendali atas Selat Hormuz bukan sekedar posisi geografis, melainkan sebuah senjata ekonomi politik yang mampu menciptakan tekanan langsung ke jantung perekonomian Barat. Posisi tawar ini sangat tegas. Jika Amerika Serikat dan Israel tak segera menghentikan serangan militer di Lebanon, blokade total terhadap selat tersebut akan diberlakukan kembali. Penutupan jalur maritim ini dipastikan akan memutus pasokan minyak mentah ke pasar internasional, memicu kelangkaan energi berskala masif dan memaksa harga minyak serta komoditas bahan bakar dunia melambung tinggi ke tingkat yang tak terkendali. Kerentanan posisi Amerika Serikat dan sekutunya kian nyata setelah Presiden Trump membuat pengakuan mengejutkan dalam konferensi pers pada KTT G7 di Perancis. Dalam pernyataannya, diakui secara terbuka bahwa cadangan minyak internasional yang tersisa di seluruh dunia hanya mampu bertahan untuk jangka waktu sekitar 4 minggu. Di dalam negeri, kondisi ketahanan energi Amerika Serikat juga berada dalam status bahaya. Stok cadangan minyak bumi strategis milik pemerintah AS telah menyusut ke titik terendah dalam 43 tahun terakhir. Ketiadaan ruang aman pada sektor energi inilah yang sebenarnya memaksa Washington bersedia duduk di meja perundingan dengan Iran demi menghindari kehancuran ekonomi global. Namun, di tengah keterbatasan cadangan energi tersebut, Washington tetap menunjukkan watak aslinya melalui pendekatan politik luar negeri yang agresif. Melalui wawancara khusus dengan Fox News, Trump melontarkan ancaman militer ekstrim yang ditunjukkan langsung kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Respon verbal tersebut menyatakan bahwa jika Iran nekat menutup Selat Hormuz, Amerika Serikat tak akan ragu untuk menghancurkan eksistensi negara tersebut dan mengambil alih sisa wilayah kekuasaan mereka secara total. Lebih jauh, Amerika Serikat mengusulkan rencana sepihak untuk bertindak sebagai otoritas tunggal atau malaikat pelindung di Selat Hormuz yang berhak menarik upeti atau tol dari kapal-kapal tanker internasional serta menguasai alokasi 20% pasokan minyak dunia. Bab 3, hubungan Amerika Serikat-Israel dan military industrial complex. Kontradiksi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat jelas dari perpecahan retoris yang terjadi di panggung publik Washington. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sempat mengadakan konferensi pers di Gedung Putih dan melontarkan kritik tajam yang ditunjukkan langsung kepada para anggota Kabinet Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kritik ini dipicu oleh tindakan beberapa menteri Israel yang secara personal menyerang kebijakan Presiden Amerika Serikat di media massa. Dalam pernyataannya, Vance memperingatkan Kabinet Israel agar menyadari posisi geopolitik mereka, mengingat Amerika Serikat adalah satu-satunya sekutu kuat yang tersisa dan masih bersimpati kepada Israel di tengah isolasi internasional yang kian ketat. Namun, teguran keras dan drama politik tersebut hanyalah performa publik belaka untuk meyakinkan basis massa domestik bahwa pemerintah sedang bersikap tegas. Realitas di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam konferensi pers yang sama, secara ironis diakui bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, 2/3 dari seluruh senjata pertahanan yang melindungi wilayah Israel dibangun oleh tangan-tangan pekerja Amerika dan didanai langsung oleh uang pajak warga negara Amerika Serikat.
Retorika kritik tersebut runtuh oleh fakta bahwa pasokan persenjataan destruktif tetap mengalir tanpa henti ke Israel. Analisis mendalam terhadap struktur pertahanan Israel membantah narasi bahwa negara tersebut memiliki kemandirian militer dalam mempertahankan invasinya. Fakta bahwa Israel tak dapat mempertahankan operasi militernya tanpa keterlibatan penuh logistik Amerika Serikat diakui sendiri oleh para petinggi militer mereka. Seorang pejabat senior Angkatan Udara Israel secara terbuka menyatakan kepada surat kabar utama Israel bahwa militer mereka tak akan mampu mendanai ataupun mengoperasikan perang di jalur Gaza tanpa adanya sokongan penuh dari Amerika Serikat. Ketergantungan ini menjadi kian absolut ketika medan pertempuran meluas ke Lebanon. Jika menghadapi populasi jalur Gaza yang sebahagian besar tak memiliki persenjataan berat saja Israel membutuhkan sokongan penuh Amerika Serikat, maka menghadapi kelompok perlawanan bersenjata di Lebanon yang memiliki akses terhadap teknologi persenjataan yang jauh lebih canggih menjadi hal yang mustahil tanpa bantuan logistik Amerika. Hal ini menegaskan bahwa jika Amerika benar-benar berniat menghentikan eskalasi perang di Lebanon dan Gaza, Amerika memiliki kekuatan penuh untuk menghentikannya dalam semalam hanya dengan satu keputusan, memutus total pasokan militer mereka. Motif utama dibalik ketidakmauan Amerika Serikat untuk menghentikan perang ini berakar kuat pada kepentingan finansial dari kompleks industri militer, Military Industrial Complex. Berdasarkan data resmi pemerintah Amerika Serikat, dalam periode Oktober 2023 hingga September 2025 saja, Amerika telah menggelontorkan dana bantuan militer luar biasa sebesar 21,7 miliar US dollar kepada Israel. Dana raksasa ini mencakup pembiayaan militer asing, pengadaan lepas pantai, pengisian kembali sistem pertahanan rudal, hingga pasokan amunisi dari stok persenjataan domestik Amerika. Secara historis, akumulasi bantuan militer resmi yang diberikan Amerika sepanjang sejarah berdirinya Israel telah menyentuh angka fantastis sebesar 175 miliar US dollar, sebuah nominal yang bahkan belum disesuaikan dengan laju inflasi. Uang bantuan ini pada dasarnya tak pernah benar-benar keluar dari sistem ekonomi Amerika Serikat sebagai tumpukan uang tunai. Terjadi skema daur ulang uang yang sangat menguntungkan secara sistemik. Dana miliaran dolar yang disetujui oleh pemerintah Amerika langsung dialirkan kembali ke kantong korporasi-korporasi swasta pencari keuntungan di dalam negeri Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri pertahanan. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, dan General Dynamics memproduksi sistem senjata, rudal, dan amunisi tersebut dengan dana APBN Amerika untuk kemudian mengirimkan produk jadinya ke Israel. Pada akhirnya kompleks industri militer inilah yang meraup keuntungan finansial terbesar dari setiap tetes darah dan kehancuran yang terjadi di Timur Tengah. Hubungan struktural ini memperkuat tesis lama mengenai status asli Israel dalam arsitektur imperialisme global. Pada dekade 1980-an, Jenderal Angkatan Darat sekaligus Sekretaris Negara era pemerintahan Ronald Reagan, Alexander Haig, secara lugas menyatakan bahwa Israel adalah kapal induk Amerika terbesar di dunia yang tak akan pernah bisa tenggelam. Menariknya, metafora serupa juga digaungkan oleh Benjamin Netanyahu yang menyebut negaranya sebagai kapal induk yang perkasa milik Imperium Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pernyataan dari kedua belah pihak ini membantah narasi populer yang menyebut bahwa Israel adalah ekor yang menyetir anjing. Sebuah anggapan keliru bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat disetir dan didikte secara penuh oleh kepentingan Tel Aviv. Realitas geopolitik yang sebenarnya adalah Washington memegang kendali penuh atas hidup dan matinya operasional Israel. Israel sengaja dipelihara dan dipersenjatai sebagai basis militer terdepan guna mengamankan dominasi politik, ekonomi, dan hegemoni energi Amerika Serikat di Timur Tengah. Bab 4, agenda ekspansi Israel dan pelanggaran hukum internasional.
Aksi militer yang dilancarkan oleh Israel di wilayah Lebanon bukan sekedar operasi pertahanan, melainkan bahagian dari agenda geopolitik panjang untuk memperluas wilayah kolonial. Fokus utama dari operasi militer ini adalah menguasai sekitar 1/5 wilayah selatan Lebanon, membentang dari perbatasan hingga mencapai Sungai Litani. Penduduk wilayah geografis ini membawa keuntungan strategis yang sangat besar, terutama karena adanya motif ekonomi tersembunyi. Di wilayah perairan lepas pantai Lebanon Selatan, terdapat ladang gas alam yang bernilai sangat tinggi dan sangat menguntungkan secara komersial. Dengan menduduki dan menundukkan wilayah daratan Lebanon Selatan, Israel bertujuan untuk mengamankan dan mengeksploitasi sumber daya energi tersebut demi keuntungan ekonominya sendiri. Langkah ini memperluas proyek kolonial mereka di kawasan regional, sekaligus merampas kedaulatan ekonomi serta sumber daya alam milik negara tetangga. Dalam mewujudkan kolonialisasi di Lebanon Selatan, terjadi pengusiran massal secara paksa terhadap populasi Arab yang menetap di wilayah tersebut. Pola penaklukan ini dicatat secara resmi dalam laporan investigasi yang diterbitkan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional. Laporan tersebut menegaskan bahwa militer Israel secara berulang-ulang menggunakan perintah evakuasi massal yang melanggar hukum serta memberlakukan larangan kembali bagi warga sipil. Instrumen tersebut sengaja digunakan sebagai alat sistematis untuk mengusir dan meneror ratusan ribu warga sipil dari tanah kelahiran mereka. Puluhan ribu warga yang telah mengungsi dilarang keras untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Di bawah kerangka hukum humaniter internasional, tindakan pengusiran paksa dan pemindahan penduduk secara sepihak ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa keempat. Berdasarkan hukum internasional, praktik pembersihan etnis ini memenuhi unsur-unsur tindakan kejahatan perang ataupun war crime. Strategi pembersihan lahan dan pengusiran populasi yang terjadi di Lebanon merupakan cetak biru serupa yang diterapkan di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi memerintahkan militer Israel untuk menguasai dan mengolinisasi 70% dari total wilayah jalur Gaza. Rencana strategis ini dirancang untuk terus diperluas secara bertahap hingga mencapai 100%, guna merebut seluruh wilayah Gaza secara permanen. Penguasaan tanah ini dilakukan dengan melanggar setiap perjanjian perdamaian dan hukum internasional yang ada. Meskipun laporan dari para pakar PBB menyatakan bahwa Israel terus-menerus melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza melalui serangan udara harian, Amerika Serikat tetap memilih untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Klaim gencatan senjata yang sering dipromosikan di panggung diplomasi internasional dinilai sebagai sebuah ilusi politik semata, karena bagi warga Palestina, serangan dan kehancuran tak pernah benar-benar berhenti. Pembiaran ini kian nyata melalui tindakan agresif pemerintahan Amerika Serikat di Washington yang sengaja melewati proses peninjauan Kongres demi mempercepat penjualan paket senjata bernilai fantastis sebesar 8,6 miliar US dollar. Paket persenjataan dan amunisi mutakhir ini dialirkan langsung kepada Israel serta beberapa rezim sekutu di kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab, yang turut mengambil peran dalam konfrontasi militer regional. Langkah pintas hukum yang diambil oleh Washington menjadi bukti konkret bahwa Amerika secara sadar mendukung berjalannya agenda kolonialisasi dan pelanggaran hukum humaniter di Palestina dan juga Lebanon. Bab 5 penutup. Jadi, berdasarkan seluruh uraian analisis terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah, dapat disimpulkan bahwa ketegangan diplomatik serta silat lidah yang terjadi di panggung publik antara pejabat tinggi Amerika dan Israel merupakan sebuah performa politik belaka. Retorika kritik yang dilontarkan oleh Amerika sengaja diproduksi untuk kepentingan konsumsi domestik guna menenangkan basis massa politik tertentu, sekaligus menciptakan ilusi seolah-olah Amerika bertindak sebagai penegak perdamaian global. Kenyataan struktural di lapangan meruntuhkan seluruh narasi perdamaian tersebut. Fakta bahwa 2/3 persenjataan Israel dipasok oleh Amerika
dikombinasikan dengan pengakuan internal militer Israel mengenai ketidakmampuan mereka membiayai perang tanpa logistik Amerika Serikat, membuktikan bahwa kendali penuh berada di tangan Gedung Putih. Sikap Washington yang terus melompati jalur hukum Kongres demi menyuplai senjata bernilai miliaran dolar mempertegas bahwa Amerika Serikat secara sadar memfasilitasi agenda kolonisasi, kejahatan perang, dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel di Gaza maupun Lebanon Selatan. Konflik bersenjata ini tak akan pernah berhenti selama aliran dana dan pasokan mesiu dari kompleks industri militer Amerika Serikat tak diputus secara total. Karena perang ini pada akhirnya memelihara roda ekonomi korporasi senjata swasta barat sekaligus mengamankan hegemoni imperialisme mereka di Timur Tengah. Dan demikian video ini, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.